Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman. Bapak Ibu pernah naik gunung? Kalau kalau nggak pernah naik gunung, pernah nggak ke daerah Kuningan deh? Atau wilayah yang agak tinggi. Nah, kalau wilayah agak tinggi tuh kita kan pasti ada di sisi kaki gunung, terus bisa lihat ke bawah gitu ya. Kalau dari Kuningan bisa lihat ke arah Cirebon atau ke arah Sindang. Nah, di perjalanan biasa saya konsulen tuh bolak-balik ke Kuningan Sindang. Yang paling saya sering lihat itu pemandangan ketika turun dari Kuningan. Melihat Sindang itu kalau siang atau sore bagus banget, apalagi malam. Seringkali lampu-lampu kelihatan gitu ya. Dan dari atas bukit kita akan bisa melihat banyak hal. Termasuk Bukit Golgota. Bukit yang mungkin bukan bukit ya. Saya sudah pelajari ternyata bukan bukit yang seperti kita bayangin, tapi salib yang tinggi itu membuat semua mata melihatnya, melihat pengorbanan, melihat seorang manusia, sosok manusia yang pada saat itu belum dipahami, belum dimengerti bahwa sebagai anak Allah, tapi dia disesah, dia dilukai hanya karena kerasa keserakahan manusia, keserakahan atas kekuasaan, keserakahan atas kebenaran, dan keserakahan tentang siapa yang lebih benar, dan karena dosa-dosa kita. Mari bersama-sama kita syukuri pengorbanan Tuhan, kebaikannya dengan pujian Kidung Jemaat 183 bait pertama dan yang kedua, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekah, menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah, mengarah ya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa salib-Mu tanda pengasihan, tanda pengorbanan dari dalam lubuk cinta hati Tuhan. Dan hari ini kami juga mau percaya bahwa darah Tuhan yang akan menguatkan kami, mengingatkan kami betapa hidup ini harus lebih banyak orang yang mengalah, mengasihi dan berdamai. Kami serahkan pembacaan firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 14, 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29. 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29.
2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dalam tahun ke-15 zaman Ahazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dan dari jalan masuk ke Hamat sampai ke laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Get Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Raja Israel, maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu pernah lihat getah pohon? Getah pohon itu adalah cairan pekat dari batang kayu, buah-buahan, dan sifatnya itu lengket sekali. Ya, sebenarnya getah itu adalah bagian dari sel tubuh batang utama dari si tanaman atau si buahnya itu. Fungsinya adalah untuk sebenarnya regenerasi. Tapi kalau kita sayat gitu ya, dia akan keluar untuk memberikan sebenarnya kalau kayak darah itu semacam dia yang menutup lukanya gitu. Dan tapi makanya kalau kita buah ada getahnya itu biasanya kita nggak mau makan dan nggak bisa dinikmati gitu ya, karena nggak enak kan lengket. Nah, riwayat raja-raja yang memerintah Israel menunjukkan bagaimana rakyat Israel merasakan getah. Nah, nggak enak tuh, efek tidak enak, hasil gitu ya. Dari ketika ada luka, ketika ada hal yang dilakukan buruk, pemerintahan yang tidak menghormati Allah, getahnya dirasakan. Nah, Yerobeam memerintah kerajaan Israel itu 41 tahun lamanya dan tapi dia tidak memanfaatkan waktunya untuk membangun fondasi iman yang bagus, sehingga kemegahan dan kebesaran kerajaan Israel itu yang kemudian diwariskan ke Zakarias, Salum, Menahem, PK-nya, PK, hanyalah keagungan-keagungan semu, di mana yang kaya menjadi makin kaya dan miskin menjadi miskin. Nah, selama masa pemerintahan raja, bangsa Israel mendapatkan getah dari tindakan-tindakan para raja, melakukan apa yang jahat yang dilakukan nenek moyangnya dan dilakukan diterusin lagi. Nggak tobat-tobat juga nyembah berhalanya, dan udah ketahuan lah pokoknya kalau nyembah berhala sikapnya udah pasti nggak benar deh. Jadi menarik gitu ya, kalau mereka nurut sama Tuhan pasti jadi raja yang baik, relasi sama negara lain bagus, relasi ke dalam bagus, orang kaya miskinnya itu lebih seimbang gitu ya. Tapi kalau tidak taat sama Tuhan, relasi keluar jelek, ke dalam jelek, jurang antara kaya dan miskin juga besar gitu ya. Kehidupan rakyat dibebani dengan keputusan-keputusan politik yang hanya menguntungkan pihak raja saja. Nah, para raja seharusnya menjadi hamba Allah untuk kebaikan rakyat, tapi justru diperhamba oleh nafsu dan kerakusan mereka. Nah, Bapak Ibu, itu baru tentang kisah Raja Yerobeam dan juga raja-raja sebelumnya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita jadi bagian dari kerajaan itu juga, kalau Bapak Ibu menjadi raja Israel, kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu memelihara diri Bapak Ibu agar tidak jatuh dalam pencobaan? Mudah sekali, karena kan kita pemimpin ya, penguasanya. Berikanlah seseorang kuasa untuk mengenali karakter seseorang. Orang yang belum pernah pegang kuasa, kalau dia kelihatannya baik gitu kan, dia masih pengikut. Coba kasih dia kuasa, baru dia tahu. Sama seperti orang yang sering komen, wah pemerintah kerjanya korupsi bla bla bla. Yang sering ngomong ini coba dulu deh. Kalau dia di titik itu juga dapat gaji ratusan juta, masih bisa jadi baik nggak? Masih bisa hidupnya lurus nggak? Atau justru lebih parah daripada yang sudah memimpin sekarang? Nah, Bapak Ibu, sehingga ada satu pemazmur pernah bilang, dengan apakah seorang mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 119. Sungguh kita perlu mengikatkan hidup kita kepada firman, mengikatkan setiap pergumulan kerohanian kita dalam kasih Allah. Karena kita tahu nih kita gampang banget jatuh, sangat-sangat mudah. Dan ketika kuasa itu diberikan, bukankah kita akan mudah untuk semena-mena? Atau bahkan ketika kuasa itu diambil dari kita, biasanya kita akan marah.
Semoga Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang kalau Tuhan percayakan sesuatu sama kita, belajar untuk tetap rendah hati. Ketika diberi, kita pakai dengan baik. Ketika diambil, kita juga rela. Semoga kita menjadi orang-orang yang apapun yang hari ini Tuhan percayakan sama kita lakukan dengan baik. Jangan seperti raja-raja yang buruk di Israel. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang apa itu kuasa, tentang apa itu kalau Tuhan kasih kepercayaan. Godaannya banyak sekali. Tapi ajarkan kami kalau Tuhan kasih kami kepercayaan dan kuasa dan tanggung jawab baru di hari ini atau di minggu-minggu atau di bulan ini, mampukan kami bisa melakukannya dengan baik. Apapun itu, tanggung jawab itu tidak selalu berhubungan dengan jabatan, tetapi bisa macam-macam, termasuk apapun tugas kami yang sedang kami kerjakan saat ini. Kami menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi saudara yang baik, menjadi pelayan Tuhan yang baik, menjadi apapun, menjadi pendoa yang baik bahkan. Mampukan kami serahkan kehidupan kami dan perjuangan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.